negatif. Mereka saling serang, mereka saling menjelekkan satu sama lain, dan mereka berharap mendapat keuntungan, bahkan dengan mengorbankan kucuk sendiri. Jadi kucuk ini sudah jatuh tertimpa tangga sepertinya. Open donasi untuk Kasman sangat luar biasa kencang, dan ya ini membuat orang sangat tertarik ya. Jadi ini yang membuat orang tertarik itu gara-gara waktu Ucup Bulu-Bulu berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak. Ya, selama Kasman di penjara, yaitu selama 4 tahun. Channel-channel Kristen lagi mewek-mewek ya, masalah mereka di strike. Jadi dia sengaja melaga Oten ya. Kanuru pintar, dia melaga Oten dengan Saifuddin. Paling ironis itu, kasusnya KJ ini sama sekali tidak membawa berkah dalam tanda kutip bagi para YouTuber Kristen. Yang paling jago adalah Edi Sidaputar. Masuk dia saat ini ya. Dia masuk di saat prediksiku si KJ akan meminta maaf di peradilan. Itu prediksiku Bang Jul. Katakan Saifuddin ini tidak bermoral. Ya, saya bilang Saifuddin itu tidak bermoral. Si meme kucuk ini kayaknya nggak mungkin minta maaf deh. Oh, kalau saya saksi memberatkan bisa. Kalau saksi meringankan berarti sama saja saya bersinergi. Kenapa mereka menyebut saya Saifuddin? Kadang netizen berkumpul dengan kaum muslimin. Mereka si Kaca ini ngakunya muslim, tidak mengaku sebagai Kristen. Nah, ini yang muka dua ya, bermuka dua, munafik seperti ini. Pertarungan besar apanya maksudmu? Siapa yang bertarung? Enggak, yang bertarung siapa? Berarti kalau gitu Saifuddinnya mau menang sendiri, mau makan sendiri. Saifuddin dari YouTube jadi berkurang, makanya di strike semua. Itu kan alasan yang paling bodoh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tanggapan dari saudara-saudara muslim kita, yaitu diantaranya ada HMJ ya, saudara Julius, juga ada Yonatan Nandar, Farhan dan Gus Sandi, yang mana di sini mereka mencoba menanggapi serta melihat apa yang terjadi di kubu Kristen ya, setelah tertangkapnya si Kosman bin Sunet beberapa waktu yang lalu atas dugaan penistaan agama ya, dan ternyata efeknya sangat luar biasa, khususnya kepada YouTuber serta pendukung Kosman ini. Di antaranya yang terlibat di sini perseteruan antara Yusuf Manobulu, kemudian Saifuddin Ibrahim, Paul Zong, dan juga para YouTuber Kristen lainnya yang saling strike ya, saling jegal, dan bahkan mereka saling banting, saling piting, sehingga terjadi kekacauan di kubu mereka sendiri untuk memperebutkan mengambil dukungan terhadap Kosman bin Sunet ini. Nah, tentunya kita ketahui di awal ada si Ucup Manuk Bulu ya, yang sudah mengantongi bantuan untuk si Kosman, kemudian berpindah lagi kepada Saifuddin Ibrahim, dan kemudian juga Paul Zongnya tidak tinggal diam ya untuk merebutnya. Nah, begitu juga Saifuddin Ibrahim melakukan strike kepada para YouTuber Kristen yang mengambil video dari Saifuddin Ibrahim. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara muslim kita ini? Nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel
Islam lainnya yang untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lempar dulu ke Ustadz Farhan. Soalnya saya kan hanya junior. Ustadz Farhan yang senior, silakan terlebih dahulu. Oke, mungkin lagi ada kesibukan dari Bang Nandar. Silakan dari Masya Bang Farhan Allah. dengan arah permainan dan Masya Allah. arah angin dari kubu ini. Masya Allah, betapa merendah hatinya nih gurunda saya Ustadz Yonatan Nandar ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada kesibukan dari gurunda saya Ustadz Yonatan Nandar. Terima kasih waktunya. Untuk pertarungan ini saya menilai dari sisi sosiologis saja bahwa setiap pertarungan atau setiap kompetisi akan menimbulkan dua sisi ya, yang berbeda. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah jika kompetisi itu perspektifkan sesuatu hal yang baik, maka akan terjadi sebuah kompetisi yang luar biasa di sana. Ya, kompetisi untuk menuju sebuah kualitas atau yang lebih baik ya, untuk menunjukkan yang lebih baik. Tapi kalau kompetisi diperspektifkan dari sudut pandang yang negatif, tentu akan muncul hal-hal yang bersifat negatif juga. Hasad, dengki, iri hati, saling menjegal, saling menjelekkan, saling ada pembusukan, framing negatif terhadap lawan kompetisinya atau kompetitornya. Ini selalu bersifat seperti itu. Ya, bersifat seperti itu. Ferrari tidak akan bagus tanpa ada BMW yang menjadi kompetitornya. Dan setiap orang memang akan selalu mempunyai keistimewaan atau keunikan tersendiri-sendiri. Saya teringat kalimat yang luar biasa bijak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Yaitu yang berkata bahwa jika sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah yang terjadi. Artinya di sini kadang kita menginginkan sesuatu yang kita ingini, tapi hal itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, maka senangilah apa yang terjadi, karena kita yakin kembalikan kepada Allah lagi bahwa skenario Allah yang terbaik. Dan setiap orang pasti mempunyai keunikan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Saya beranalogi seperti ini. Khalid bin Walid, dia bisa jadi dikasih modal dan pergi berdagang. Tapi hasilnya tentu tidak maksimal jika dia diberi pedang dan perisai pergi berperang membela agama Allah. Abdurrahman bin Auf bisa jadi dia dikasih pedang dan perisai dan pergi berperang. Tapi hasilnya tentu tidak semaksimal ketika Abdurrahman bin Auf dikasih modal untuk berdagang. Setiap orang punya keistimewaan sendiri-sendiri dan setiap orang punya bakat tersendiri. Ya. Dan ikan kalau disuruh memanjat pohon tentu adalah sesuatu yang sangat naif. Begitupun sebaliknya, jika monyet atau kera disuruh menyelam, tentu akan naif juga. Artinya memang akan terjadi sebuah potensi sendiri-sendiri dan dengan keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, ini korelasinya dengan kompetisi yang terjadi antar mereka, para channel-channel Kristen dan debat-debater Kristen, apologet Kristen ini. Jika mereka menilai dari sisi perspektif untuk membela si Kasman ini dari perspektif yang positif, tentu mereka akan menunjukkan sisi-sisi kebaikan mereka dengan berlomba-lomba siapa yang bisa menjadi pemenang dalam membela secara ikhlas terhadap Kosman ya, terhadap Kuculuk ini. Tapi jika ini lebih ke arah negatif, tentu mereka akan saling jegal, saling menjelekkan, saling membusukkan antara mereka sendiri. Dan sayangnya ini yang terjadi di antara mereka. Pilihan kedua ini yang mereka ambil ternyata. Saling strike, saling menjatuhkan, saling membusukkan, serang sana, serang kanan, kiri, belakang. Yang penting mereka namanya lebih viral, mereka lebih bisa diterima oleh netizen Kristen dan mereka lebih mendapat hasil akhirnya, yaitu mendapat keuntungan dari apa yang dialami si Kuculuk ini. Jadi
ya kita tidak bisa pungkiri memang dalam banyaknya channel ya, baik dalam Islam dan Kristen ini memang kadang memang terjadi sebuah pilihan oleh netizen itu, mana yang terbaik yang akan ditonton, mana yang terbaik yang akan dibela. Tapi yang seperti saya bilang tadi tentang analogi saya, Khalid bin Walid bisa jadi dikasih modal, tapi hasilnya tentu tidak semaksimal jika dia diberi pedang dan perisai. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, ya, dia bisa jadi dikasih pedang dan perisai dan pergi berperang, tapi tentu hasilnya tidak semaksimal jika dia diberi modal dan berdagang. Setiap orang punya kapasitas dan kontribusi masing-masing di dalam dunia debat ini. Seperti Muslim, saya tidak mungkin seperti Ustadz Jonathan Andar yang luar biasa ketika berdebat. Saya tidak mungkin seperti Ustadz Alwan yang punya keberanian yang sangat punya kesabaran yang sangat luar biasa dan keteduhan dalam berbicara. Saya tidak mungkin bisa seperti Bang Julius dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Konten-kontennya selalu diterima di netizen. Saya tidak mungkin seperti itu. Bahkan saya mungkin tidak akan pernah bisa menyamai apa yang dilakukan oleh gurunda saya Ustadz Zuma ya di sini ya. Tapi saya yakin setiap orang punya logika, punya kapasitas dan punya kemampuan masing-masing. Dipandang dari sudut manapun, kompetisi ada dua sisi yang harus kita sikapi, positif dan negatif. Tapi sayangnya dari pihak saudara kita ternyata yang diambil lebih ke sisi negatif. Mereka saling serang, mereka saling menjelekkan satu sama lain, dan mereka berharap mendapat keuntungan bahkan dengan mengorbankan kucuk sendiri. Jadi kucuk ini sudah jatuh tertimpa tangga sepertinya. Sudah dia dihukum, tapi ternyata bukan dia mendapat bantuan secara ikhlas, tapi malah kasusnya ini diolah sebagai akrobat ya, untuk mendapat keuntungan pribadi, bukan kepada kucuk dan keluarga, tapi kepada mereka pribadi masing-masing. Itu mungkin opening statement saya, Bang Julius. Mohon maaf jika banyak kekurangan perspektif saya. Terima kasih Bang Julius. Oke, makasih Bang Farhan ya. Di sini ada yang baru join, ada Huda ya. Saya nggak tahu siapa, baru pertama join ya. Ya, assalamualaikum buat Bang Huda. Dan ya di sini bisa saya katakan, Kasman ini menjadi komoditas yang sangat berharga di bulan ini ya. Di bulan 9 sampai bulan 10 ini, Kasman adalah komoditas yang sangat berharga. Siapa yang mendapatkan hak royalti dari penggunaan nama Kasman dan juga berita-berita Kasman menjadi kaya. Ya, menjadi bisa kaya dalam sekejap. Ini kalau Kasman punya royalti ya, hak mengolah nama Kasman dan juga surat kuasa mengurus kasus Kasman ini bisa dibeli ya. Saya mau beli juga ini. Ya, saya juga pengen mengurusi Kasman ya. Open donasi kencang gitu. Ya, open donasi untuk Kasman sangat luar biasa kencang, dan ya ini membuat orang sangat tertarik ya. Jadi ini yang membuat orang tertarik itu gara-gara waktu Ucup Bulu-Bulu berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak. Dan ini menarik perhatian para YouTuber Kristen lainnya. Mereka nggak nyangka bahwa ternyata ya orang-orang yang muncul di YouTube Kristen ini punya nilai jual. Selama ini kan kita fokus kepada channel-channel kita, konten-konten kita, ya. Dan kalau beberapa channel Kristen fokus menggalang donasi gitu ya, menggalang donasi dan itu lambat. Itu ibaratnya tuh kalau mancing ya. Cuman dapat ikan satu. Sedangkan kalau menggunakan Kasman, ini ibaratnya memang menggunakan jaring. Kalau menggunakan nama Kasman ini seperti jaring yang sekali nangkap uangnya banyak. Jadi uangnya ngalir sendiri tanpa harus sibuk-sibuk lagi memikirkan konten apa yang dibuat, ya harus ngomong apa lagi, enggak. Tinggal taruh nomor rekening, maka uang itu akan mengalir dengan sendirinya, ya mengalir dengan sangat derasnya. Ini saya juga pengen gitu ya. Kalau mau jujur bilang mantap juga nih jadi pengurus kasusnya Kasman, jadi maklar dari kasusnya Kasman. Dan ini tidak terjadi di pihak Muslim, harus kita akui. Ya hari ini kalau Bang Farhan masuk penjara, saya bilang saya mengurus kasusnya Bang Farhan, saya open donasi untuk Bang Farhan. Saya rasa 1/5 pun nggak nyampe nih Bang Farhan. Ini sedih kali kita ya jadi umat Muslim ya. Ini apa gara-gara Bang Farhan yang kurang terkenal atau memang di Muslim nggak seperti itu? Jadi kalau terjadi sesuatu sama kita, ya ini yang kita takutkan ya. Kita galang donasi belum tentu banyak orang yang membantu seperti Kasman. Satu sisi yang positif adalah mereka oten-oten begoders ini ya, oten-oten begoders ini tanpa segan-segan langsung memberikan donasi tanpa tahu itu uang kemana. Bahkan kalau mau jujur bilang ya,
Coba ditanya sama keluarga Kasman. Lebih bagus Kasman dibiarkan masuk penjara 3 tahun, 4 tahun, ya, atau ya digunakan uang sampai 1 miliar sekian untuk membantu mengurangi hukuman Kasman dari 4 tahun jadi 2 tahun. Ya, jadi dari 4 tahun berubah jadi 2, tetapi harus menggunakan uang 1 miliar lebih. Atau pilihan yang kedua, ya, biarkan Kasman di dalam penjara 4 tahun, 1,5 miliar itu dipakai oleh istrinya, diberikan kepada istrinya sebagai biaya hidup selama Kasman di penjara. Saya rasa istrinya akan lebih memilih biarkan Kasman di penjara. Ya, biarkan Kasman di penjara, 1,5 M udah cukup lah untuk menghidupi istri dan juga anaknya selama Kasman di penjara, yaitu selama 4 tahun. Ya, artinya kalau kita bicara 1,5 M atau 1,6 M lah, ujung-ujungnya ya, dibagi 4 tahun itu ada 400 juta. Ya, 400 juta untuk biaya hidup setahun. Ya, ini kita bicara nggak beli mobil, nggak beli rumah ya, tapi murni biaya hidup. Hak royalti dari Kasman diperjualbelikan, dipindah-pindah tangan dari Ucup Bulu-Bulu pindah ke Saifuddin, dan ini lagi ingin direbut oleh Paul Jang. Ya, lagi ingin direbut oleh Paul Jang, luar biasa. Dan ini kita harus akui, ya, ini mungkin sekilas info, channel-channel Kristen lagi mewek-mewek ya, masalah mereka di strike, ya, bahkan dikatakan oh mereka ini sebenarnya tulus membantu Kasman, mereka juga tulus membantu Saifuddin, jangan di strike karena channel mereka itu bukan untuk makan mereka. Yang beli rumah sama beli mobil cuma beberapa orang, ya, itu orang Nias itu ada 2 orang ya, saya lupa namanya, Waruwu sama siapa lagi satu lagi, Jamasi ya, nah, siapalah Jamasi atau Prianto Jamasi, itu 2 yang beli rumah sama beli mobil. Kalau yang lain, ya, beberapa channel yang lain katakan uang mereka itu untuk membantu menahan orang jadi mualaf. Dia bilang kita bahaya, orang Kristen ini banyak yang jadi mualaf nih ya. Ini disampaikan oleh Kanuru ya. Ini saya kasih nampak. Kanuru bilang kalau saya di strike nanti nggak ada penghasilan, Islam makin merajalela, dia bilang. Ya, Islam makin merajalela karena uang saya pakai untuk menahan Islamisasi. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk apa? Dan itu yang kita kejar. Kita mau membangun sebuah legasi untuk pelayanan kita ini, khususnya di dalam mempertahankan kantong-kantong Kristen, karena kita ada di kantong-kantong Kristen. Karena serangan derasnya gerakan Islamisasi yang menyasar kantong-kantong Kristen itu deras sekali. Bagaimana yang terjadi di Soe, di Amanukan, itu ada Ustadz Nababan, itu gencar sekali membangun sentra-sentra pendidikan, membangun perumahan-perumahan untuk orang-orang yang sudah beragama. Ya, mereka sendiri mengakui gitu kan, Islamisasi orang berubah menjadi Islam itu luar biasa kencang di kantong-kantong Kristen. Dan Kanuru ya, kalau dia mewek, dia susah. Ya, kalau dia mewek-mewek, hanya sekedar itu untuk makan dia, untuk biaya listrik dia, biaya internet dia, orang nggak akan simpati. Mau nggak mau Kanuru mengubah sekarang ya, bahasa dia, tolong jangan strike saya, karena uang itu saya pakai untuk membantu Kristen ya, yang ada di wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah pinggiran, yang sekarang banyak menjadi Muslim. Jadi ini dibalikkan lagi sama Kanuru, jadi bola liar ya. Dibalikkan sama Kanuru, biar penonton ini marah ke Saifuddin. Jadi Kanuru bilang, kalau sampai channel saya mati, ya, kalau sampai channel Kanuru mati, artinya tidak ada lagi yang membendung, ya, tidak ada lagi yang membendung Ustadz Nababan mengislamkan orang NTT. Jadi kalau sampai NTT makin banyak orang Islam, salahkan Saifuddin. Jadi dia sengaja melaga oten ya. Kanuru pintar, dia melaga oten dengan Saifuddin. Kalau itu uang untuk pribadi dia, Oten nggak akan peduli. Mampus itu, sama siapa suruh kamu curi kontennya Saifuddin. Tapi Pavel pintar sama Kanuru, ya. Mereka mengubah narasinya dengan mengatakan, kalau channel saya mati, maka saya nggak punya uang untuk menahan Islamisasi di NTT. Kalau sudah tidak ditahan lagi, hanya masalah waktu NTT menjadi Islam mayoritas. Kalau NTT sempat jadi Islam mayoritas, para Oten, salahkanlah Saifuddin, jangan salahkan saya. Saya sudah berusaha, tapi dana tak ada. Ya, dananya di stop sama Saifuddin, karena Saifuddin menyetrek channel dia. Ini pintar ya, dia membalikkan bola itu ke penonton. Luar biasa kan Nurul. Oke, di sini udah ada Gus Andi. Assalamualaikum buat Gus Andi. Mungkin dari Bang Nandar dulu atau Gus Andi dulu, silakan. Gus Andi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurutku itu kasusnya si Kece ini ibarat sebuah peperangan, sebuah panggung pertandingan itu mereka itu salah strategi begitu. Salah strategi
dan terlalu banyak kontroversi. Ada begitu banyak pertarungan antar pendukung, yang terbaru itu saling strike begitu. Jadi energi mereka itu terbuang sia-sia sebelum puncak pertarungan itu terjadi. Karena kalau kita melihat satu kasus pidana itu sebenarnya puncak dari perjuangan itu adalah saat perkara itu dilimpahkan di pengadilan, saat di situ pledoi atau pembelaan dari terdakwa itu menjadi satu kunci. Tetapi yang kita lihat energi dari mereka, support dari mereka itu justru klimaknya di saat pertarungan atau perjuangan di pokok perkara itu belum terjadi. Jadi klimaks yang prematur begitu. Salah manajemen begitu. Dan ini aku prediksi dukungan atau support ini sudah klimak dan grafiknya tidak ada lain selain dia akan turun. Grafik dukungan ini akan turun karena begitu banyak konflik yang terjadi sebelum perkara ini masuk ke pengadilan. Jadi para supporter ini bentrok sendiri-sendiri begitu. Jadi yang kita lihat itu istilahnya itu layu sebelum berkembang. Jadi klimaknya itu sudah lebih dahulu sebelum pada perjuangan sesungguhnya, dan ini aku prediksi justru akan menurun. Dan yang paling ironis itu kasusnya KJ ini sama sekali tidak membawa berkah dalam tanda kutip bagi para YouTuber Kristen. Justru kasusnya si KJ ini justru menjadi bahan pemicu pertempuran di antara mereka sendiri. Jadi sama sekali yang ada bukan sebuah keberkahan, tapi dalam tanda kutip adalah laknat atau musibah bagi mereka semua. Bagi para pendukung terjadi saling sodok, saling setrek. Jadi selama kasus ini apalagi masih dipegang oleh Saifuddin, aku yakin turunnya dukungan itu akan semakin drastis, akan semakin cepat, dan nanti saat di persidangan itu akan berkurang begitu banyak orang-orang yang mendukung. Itu prediksiku Bang Jul. Terima kasih. Oke, saya setuju ya. Donasi itu udah mulai melambat ya. Donasi itu udah mulai melambat karena orang sudah bingung sekarang. Ya mau didonasi salah, nggak didonasi kasihan Kasman gitu ya. Jadi para oten-oten begoders sih sebenarnya ingin membantu Kasman. Ya oten-oten begoders yang ada di live chat dan juga yang nonton itu sebenarnya sangat mendukung Kasman. Cuman mereka bingung, ini mau gimana donasi ya? Kalau mereka donasi sampai nggak gitu? Ini yang menjadi ketakutan para oten-oten begoders sekarang. Ya kita tahu gitu. Misalnya contoh nih, ada program bantuan ke daerah pedalaman. Yang kita takutkan itu bukannya kita nggak mau nolong, yang kita takutkan ini yang kita kasih mandat ini amanah nggak? Kira-kira uang ini nyampe nggak ke sana? Ini yang membuat oten-oten begoders sekarang menahan diri. Bukan karena mereka nggak punya uang untuk membantu, tapi mulai menahan diri. Dan yang paling jago adalah Edi Sidaputar. Masuk dia saat ini ya. Dia masuk di saat oten-oten sudah pegang duit nih untuk bantuan. Jadi kalau kemarin baru gajian tanggal 1 mungkin ya, Oten Begoders pada gajian udah siapin ini. Dari gaji saya 5% saya sisihkan untuk Kasman. Saya sisihkan nih. Tiba-tiba baru mau transfer, ada kabar. Saifuddin tak jelas ya. Saifuddin tak jelas. Jadi bingung dia nih kan. Udahlah saya tunggu dulu lah, tunggu jelas dulu. Ya kira-kira apakah nanti berubah lagi yang memegang lisensi Kasman bin Sunet. Ya lisensinya akan berpindah lagi atau tidak. Ditunggu udah tanggal 10. Udah tanggal 10, nggak jelas juga sampai sekarang, gitu kan? Ya, Bang. Terus Edis muncul, butuh donasi juga. Ya udahlah, saya pikir daripada saya tunggu Kasman, saya kasih Edis saja lah donasi ini. Itulah yang membuat Edis sekarang lagi ketawa dengan riang ya. Edis lagi ketawa dengan riang. Tadi saya baru WA dia juga ya. Saya gangguin dia. Gimana Edis gini kan? Dia Edis bilang, iyalah gini kan. Saya kasih nampak juga tiket ke Inggris ya. Saya capture dari travel lagi ada promo ke Inggris 7,5 juta PP. Jadi saya bilang ya kamu belilah Adis gitu kan, kamu belilah. Karena kalau ke Inggris nggak mungkin beli tiket pergi aja, pasti diusir sama kantor imigrasi ya, harus beli tiket PP. Ya udah tuh 7,5 lumayan murah tiket PP ke sana, dan uang donasi itu kan akan jadi mutasi rekening ya. Jadi biarkan ngendap 3 bulan untuk jadi mutasi rekening, harusnya bisa Edis berhasil ke Inggris ya. Enak sekali jadi oten ya, jadi oten mencari duit seperti itu. Oke, silakan dari Gus Andi, mau ngomong apa?
Enggak, aku tambahin Bang Jul. Jadi ini aku prediksi tapi nggak berani bertarung. Prediksiku selain dukungan moral, dukungan donasi akan semakin melambat, nanti klimaks dalam artian nggak baiknya itu, kabar yang mengejutkan bagi orang-orang Kristen itu, aku memprediksi si KC akan berpikir praktis, pragmatis, karena uang sudah terkumpul, kemudian para supporter itu saling bentrok begitu. Prediksiku si KC akan meminta maaf di peradilan. Itu prediksiku Bang Jul, meskipun aku tidak bertaruh. Oke, makasih ya buat Bang Gus Andi tanggapannya. Iya, tadi si Saipudin naik panggung ya jam 11 di GBI-nya Pak Gilbert. Saya ada komen juga. Dan saya dimaki-maki juga ya. Tapi makinya nggak kasar sama ini ya, sama sekali sebenarnya. Cuman marah-marahin, kau mualaf ngapain gitu kan? Karena saya pakai ID yang Hidayah Mualaf Channel ya. Terus kalau kalau kita tahu oten-oten begoders yang ada di channel YouTube Debat Agama itu lebih sadis. Kalau saya naik ya, saya misalnya di tempat Rudi saya komen, wah saya dimaki dengan cakap kotor. Biasanya saya langsung dimaki dengan cakap kotor, tapi tadi di tempatnya Pendeta Gilbert nggak sekasar itu. Ya, karena mereka bukan dari dunia debat lintas agama, mereka bukan oten begoders. Ya, kalau yang di channel YouTube Debat Agama ini Kristen-Kristennya Kristen begoders. Kalau yang masih ke gereja doang, nonton channel gereja, belum jadi begoders, masih jadi oten biasa. Jadi ada sedikit perbedaan ya dalam menyikapi hal. Dan saya padahal cuma bilang sama mereka, apa kalian mau percaya dengan pendeta yang terang-terangan mengajarkan sogok kepada Polantas? Dan ini baru kejadian 4 hari yang lalu saya bilang. Saya kasih linknya. Kalian nonton sendiri. Saya ngomong palsu, saya ngarang-ngarang, atau ini manusia yang sama dengan yang lagi ngomong di depan. Ya, saya bilang kalian cek sendiri videonya, itu saya karang sendiri, atau memang manusianya itu sama. Dan ini 4 hari yang lalu. Ya, 4 hari yang lalu saat mereka pulang dari dari Bareskrim ya, dari Bareskrim mereka pulang, dan itu kalian bisa cek di channel Kristen ya, debat-debat Kristen itu juga dikatakan Saipudin ini tidak bermoral. Ya, saya bilang Saipudin itu tidak bermoral, dan ya para YouTuber Kristen juga sudah memaki-maki Saipudin ini. Bahkan Paul Jang hari ini mengatakan Saipudin dan Joshua Teo itu memberangus kebenaran ya. Mereka inilah yang membuat kebenaran tidak bisa diungkap. Ya, ini kasihan gitu ya. Jadi ini saling serang terjadi. Oke, dari Bang Nandar sudah bisa? Oke. Terima kasih, Koh Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Andi, Gurunda, Farhan, Masya Allah. Kalau saya sih bertolak belakang dengan Gus Handi prediksinya. Kalau saya si Meme Kucluk ini kayaknya nggak mungkin minta maaf deh. Kayaknya nggak mungkin minta maaf. Dan saya berharap nanti di sidang pertama Meme atau terdakwa Meme Kucluk bisa menghadiri. Mudah-mudahan sidangnya nggak sidang online ya, terdakwa bisa dihadirkan. Biar saya, mungkin Meme Kucluk mau minta tanda tangan saya, nanti saya kasih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Bercanda ya guys. Kalau Bang Nandar disuruh jadi saksi yang meringankan, mau apa tidak? Oh, kalau saya saksi memberatkan bisa. Kalau saksi meringankan berarti sama saja saya bersinergi di dalam penghujatan terhadap dinullah, terhadap Rasulullah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kalau saya menjadi saksi yang meringankan. Bagaimana meringankan orang sudah berat itu? Gitu Kak Julius. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menghadiri ya, dan mudah-mudahan terdakwa Osman Meme Kucluk bisa dihadirkan di persidangan tersebut, karena sejauh ini ketika saya mengikuti sidang online ini ya, sekarang kan sidangnya virtual, jadi terdakwa itu nggak dihadirkan di persidangan ya, lewat online saja. Makanya kadang saya juga interupsi, kadang kita lagi baca pledoi itu suara berisik, nah tidak ada chemistry-nya ya. Makanya sekarang saya kadang suka saya alihkan ke rekan saya, udah kamu aja deh. Nah, mengenai thumbnail itu bagus sekali Koh Julius. Emang Koh Julius ini kreatif di dalam membuat thumbnail ya, menohok banget gitu. Dan
Saifuddin Ibrahim ini kalau teman-teman kan sebutnya Saifuddin itu juga dikomentari loh. Jadi selama ini Saifuddin itu memantau, memonitor gitu perkembangan dari per-YouTuber ini. Bahkan dia mengatakan saya itu apa ya bunyinya gini. Mereka itu menyebut nama saya bukan Saifuddin katanya itu, tetapi Saifuddin. Saya heran kenapa mereka menyebut saya Saifuddin. Kadang netizen ini kejam sekali ya, bilang Saifuddin dan Saifuddin sampai dikomentari sama Saifuddin Ibrahim. Dan memang urusan duit ini ya, yang paling diuntungkan di sini adalah ya orang-orang seperti Pak Saifuddin gitu, kemudian si Paul Jong gitu. Sebetulnya keluarga sebenarnya bisa sih berdiri sendiri mengatasnamakan Saifuddin, mengatasnamakan Memek Kucluk ya. Cuma sayangnya Memek Kucluk ini tidak mengantisipasi dengan membuat channel baru gitu, channel cadangan. Seandainya dia mempunyai channel cadangan, mungkin keluarganya itu bisa kemudian berdiri sendiri gitu ya, tanpa melibatkan Saifuddin Ibrahim, tanpa melibatkan Paul Jong, sehingga donasi itu murni kepada keluarga dari Memek Kucluk. Tetapi qadarullah sih udah memang jalannya seperti itu, dan kita sebagai kaum muslimin hanya mengawal ya bagaimana proses hukum yang di ini si Kucluk ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan si Memek Kucluk ini mendapatkan hukuman yang setimpal begitu ya. Dan mudah-mudahan bertobat ya, bertobat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Seandainya tidak bertobat pun jadi Kristen yang baik. Jangan menjadi Kristen yang begoder. Kristen, kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik. Gak usah pakai peci, gak usah pakai ngaku-ngaku Muslim, karena dia itu hipokrit. Bagaimana tidak hipokrit ya? Bahkan dibenci sendiri oleh jemaat gerejanya. Ketika berkumpul dengan kaum muslimin, mereka si kaca ini ngakunya Muslim, tidak mengaku sebagai Kristen. Nah ini yang muka dua ya, bermuka dua, munafik seperti ini. Di kalangan muslimin ngakunya Muslim karena KTP dia masih Muslim. Ini yang sangat disayangkan. Mungkin dari saya itu saja dulu. Silahkan dilanjutkan teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih buat Bang Nandar ya penjelasannya. Dan di sini saya ingin tambahin ya. Ini yang lagi heboh kan masalah surat yang dibuat oleh si Kasman yang menyatakan dia meminta maaf ya, dan itu disanggah oleh kuasa hukumnya Kasman dengan mengatakan Kasman membuat itu di bawah tekanan ya, di bawah paksaan ya. Tetapi ya kita nggak tahu di bawah paksaan atau tidak, ya itu urusan penyidik lah untuk membuktikan benar atau tidak ya. Untuk saya buat ini dulu. Oke ya, saya lagi buat tambahan thumbnail untuk tempatnya Bang Translate. Oke, mungkin dari saya itu dulu ya. Di sini ada Bang Jainul soalnya ya. Assalamualaikum buat Bang Jainul. Ini si Segar Kalteng ini ya. Shalom untuk Segar Kalteng. Silakan dari Segar, ada yang mau kamu sampaikan mengenai pertarungan besar ini ya, pertarungan besar yang melibatkan uang banyak ini. Silakan. Halo Segar. Pertarungan besar apanya maksudmu? Siapa yang bertarung? Enggak, yang bertarung siapa? Para YouTuber Kristen. Ini lu nggak nonton channel Kristen nih? Hah? Saifuddin udah lagi ribut sama Paul Jang dan ante-antenya. Itu udah saling strike mereka. Terus? Lu nggak nonton ya? Lu nggak nonton channel Kristen mungkin ya? Intinya Saifuddin nonton. Intinya Saifuddin itu kan ada penyusup dia, ada penyusup orang Arab. Orang dari mana itu? Adminnya yang ini. Enggak, yang kompor-komporin ada orang di samping dia yang ngomporin itu. Kalau Saifuddin. Kok kamu lebih tahu? Tapi orang Kristen yang lain bilang ini gara-gara Joshua Teu. Yang dibilang komporin Joshua Teu, bukannya si adminnya. Ini gimana? Lain, itu kan ada orang Arab. Enggak, dia tuh kan ada orang Arab yang pas dia lead tuh. Itu nah itu ya, penyusupnya. Iya, itu kan baru ya. Udah lama dia jauh itu yang orang Yaman tuh. Ini nih, saya kasih nampak ya.
Ini Itu kesaksiannya ya, ada kok Julius, iya, ditampilkan aja. kesaksiannya ada kok. Jadi semua orang mengatakan bahwa ini Joshua Tewu yang menyuruh, dan si siapa juga langsung to the point mengatakan, ya, si Saipudin mengatakan dengan terus terang dia keberatan karena uang donasi yang dia terima lagi berkurang. Uang donasi yang dia terima lagi berkurang, dia mengharapkan dari YouTube bisa naik. Karena selama ini rupanya pendapatan YouTube dia itu macet. Ya, pendapatan YouTube dia ini macet karena dicuri oleh orang-orang Kristen lainnya. Ini Saipudin sendiri yang ngomong gitu. Ini gimana sih? Ini saya kira Dicuri, emang dicuri dalam arti gimana nya? Berarti kalau gitu Saipudinya mau menang sendiri, mau makan sendiri. Iya, dia mau Ya makan kan? sendiri lah, nama konten dia buat, hak dia dong. Itu kan dia yang buat. Gimana sih? Makanya Itu konten-konten dia, ya itu konten-konten dia, hak dia dong. itu kan Kalau ada dia mau makan sendiri, juga yang dia suruh viralin. Itu jelas banyak orang, enggak yang Joshua Tewu to yang ituin, ngomporin enggak. Pasti ada orang lain lagi yang memperkuat. Jadi dia Nah, kayak gini. gitu. nggak perlu orang nggak kompori lah. Kita ini punya prinsip Alah. itu. Jangan Kalau memang Saipudin kukira enggak kayak itu ya. Kalau enggak ada yang komporin. Oke. Kamu Ini turun dulu ya, biar pintar saya putarin lagi ya. Kamu nonton baik-baik ya. Seger ini ngomong belum lancar, otak pun belum sinkron. Ya saya putarkan, kamu nonton, kamu dengar baik-baik. Kamu dengar. Buka telinga baik-baik. Ini pernyataan langsung dari Saipudin ya. Pernyataan langsung dari Saipudin. Dengan tak berdasar, dan saya tidak berani mengatakan kepada teman saya, kalau saya sudah berteman dengan orang, saya selalu setia. Itu sebabnya saya setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tanpa direkayasa. Kesetiaan saya kepada Yesus Kristus, walaupun tidak kelihatan, itu tidak bisa direkayasa. Apalagi dengan orang yang membela teman saya. Teman saya itu adalah Pak KC. Harus saya bela habis. Saudara-saudara ini. Karena saudara sedarah dengan saya. Pak KC dan keluarganya. Jadi kalau ngomong ini, aduh receh. Saya membangun pesantren itu 3,5 triliun. Saya ini bagian untuk mencari duit juga. Waktu itu, kalau sekarang kok enak saja. Jadi orang Kristen saya kok ngemis. Ya maaf, gitu saja. Saya tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang saya miliki, saya tinggalkan semua. Jadi begitu. Jadi maaf ya, kalau saya tidak menjawab Paul Zhang, dia telepon. Ya, nanti saya digoreng lagi, dihina dan diejek lagi. Jadi maaf ya Pak Paul Zhang, mungkin Bapak nonton, maafkan saya. Tetapi saya tidak pernah berkhianat kepada teman baik saya. Kalau saya sudah makan 1 piring dengan dia, saya tidak akan pernah berkhianat. Tidak pernah mengkhianati teman. Itu sebabnya saya lebih baik diam. Saya fokus untuk keluarga MKC. Bahkan saya pertaruhkan reputasi, kehidupan saya dan nama saya dan kehormatan saya. Jadi begitu hambanya. Jadi Maafkan saya. tuntutan di publik Pak yang dibangun, digiring opininya oleh Paul Zhang soal pertanggungjawaban publik. Bapak kan itu dianggap orang yang dipercayakan publik katanya untuk bertanggung jawab. Nah pertanyaan saya sekaligus kepada pengacara nih. Sebenarnya dalam hal dana donasi ini yang paling bertanggung jawab, artinya yang paling Pak Saipudin ini memberikan pertanggungjawaban kepada siapa yang mestinya yang paling prioritas? Apakah harus dibeberkan semua di publik, semua pendapatan? Saya percaya donatur pun tidak mau namanya dibeberkan dan seterusnya. Nah ini kan kepada keluarga, karena yang mau dibantu kan keluarga ini, MKC. Berarti pertanggungjawaban Pak Saipudin ini terutama kepada keluarga toh. Dan tadi saya kalau nggak salah Bu, keluarga bilang, Pak Febri bilang, semua dana yang masuk Pak Saipudin perlihatkan kepada keluarga. Ini yang masuk ini. Itu berarti tidak ada alasan dong. Opini digiring, kecurigaan dibangun untuk menuduh Pak Saipudin Ibrahim korupsi, memanipulasi dan menyalahgunakan keuangan untuk MKC yang dalam hal ini keluarga mewakili. Ya, buktinya keluarga tahu semua. Cuma kalau semua harus dibeberkan, mohon maaf sekali lagi tidak mengecilkan nilai. Aduh, kita baru bisa mengumpulkan ratusan juta di sebelah nih untuk perjuangan Yahya Waloni. Ngeri, puluhan miliar sudah digalang Pak. Baru kita sok-sok jago, paling anggap diri paling hebat. Apa yang kita mau hebat-hebatkan? Ini contoh ya. Jadi kira-kira Pak, saya juga pikir, saya pikir ini Bapak klarifikasi lah. Saya pikir Bapak itu marah kepada Paul Zhang atau diamin dia kenapa? Karena pengacara Anda dihina oleh dia. Ya, saya nggak tahu itu. Saya cuma berasumsi. Bapak bisa bantu jelaskan kalau bagaimana? Silakan Pak. Saya sudah lebih tahu dari siapapun tentang pengacara saya. Jadi apalagi pengacara saya dihina, bau amis. Wah, itu omongan tak berdasar dan saya tidak berani mengatakan kepada teman saya. Kalau saya sudah berteman dengan orang, saya selalu setia. Itu sebabnya saya setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tanpa direkayasa kesetiaan. Kan rekeningnya Pak MKC sendiri mau dikriminalisasi loh.
dengan alasan kristenisasi dan sebagainya. Apalagi rekening yang mau menggalang untuk bela orang yang dituduh kristenisasi dan penghinaan agama nih. Itu bisa jadi masalah kalau misalkan hal-hal seperti ini dipolitisasi. Nah, itu sebab. Oh, saya nggak cari panggung. Kalau orang bilang saya mau cari panggung, nggak, panggung saya sudah, bahkan saya sudah udah orang nilai lah. Panggung apa? Panggung saya sendiri. Nggak ada yang bikinin saya panggung kok. Ya, dan saya juga kalau saya mau bicara. Bahkan channel saya, Pak Saifuddin, pernah 2 bulan saya nggak isi apa-apa, Pak, karena saya sibuk. Kalau saya mau bicara kayak YouTuber dalam pengertian memang orientasinya kejar uang dan sebagainya, nggak cukup, Pak. Apa yang saya biayai di sini nggak nutup dengan pendapatan YouTube. Ya, semata-mata saya hanya untuk menjadikan ini kayak Pak Saifuddin, menjadikan channel YouTube ini sebagai media untuk menginjil, Pak, untuk menyampaikan pengajaran, untuk melakukan pembelaan iman. Karena saya seorang apologet, beliau penginjil. Channel inilah yang paling efektif untuk melakukan pelayanan dengan karunia talenta yang berbeda-beda. Ya, saya pernah 1 bulan nggak. Lebih lagi istri saya dengan Kalau orang bodoh ya, orang bodoh yang lain saya sangat bikin pusing. Seger itu levelnya memang masih level, aduh udahlah, tamat sekolah pun saya rasa enggak lah. Saya lihat dari gaya-gaya memang tamat sekolah pun enggak. Oke, di sini udah ada yang lain ya, kita lanjut yang lain ya. Dan saya udah bosan juga mutarin. Saifuddin komplain masalah dana pendapatan YouTube dia tuh kurang ya. Pendapatan YouTube dia tuh kurang hanya karena dicuri kontennya ya. Oh, tadi seharusnya saya putar punyanya Wak Labu ya. Wak Labu ada ngomong soalnya ya. Saya putarin Sini, aku bantu cariin ya. Lanjut. Ya, saya putarin buat Wak Labu, punya Wak Labu aja. Tadi dia baru ngomong soalnya. Kami pakai buat YouTube bincang mengenai penciptaan Yang tidak mungkin dikeluarkan oleh seorang Saifuddin. Anda sekarang data Saifuddin, Anda minta duit, dikasih sama Saifuddin. Cara bicara AdSense doang. Wah. Nah, kawan-kawan, di dalam video tersebut dia mengutip pernyataan Paul Zhang, di mana Paul Zhang mengatakan alasan Saifuddin menstrike itu karena Saya ditarik ke sini tiba-tiba ya. Tunggu dulu, ini kok ada suara. Oke, dari Bang Nanda rupanya ya. Ini dari Wak Labu ya. Dia sendiri mengatakan bahwa si Saifuddin itu komplain karena pendapatan YouTube dia berkurang ya. Galin take down karena ini smart lapak namanya. Smart lapak berarti dia cerdas ini. Karena dia lapaknya orang-orang smart. Kalau nggak smart nggak boleh di sini kawan. Ya. Saifuddin dari YouTube jadi berkurang, makanya di strike semua. Itu kan alasan yang paling bodoh di dunia, yang tidak mungkin dikeluarkan oleh seorang Saifuddin. Anda sekarang datang ke Saifuddin, Anda minta duit, dikasih sama Saifuddin. Cara yang bicara AdSense doang. Wah. Nah, kawan-kawan, di dalam video tersebut dia mengutip pernyataan Paul Zhang, di mana Paul Zhang mengatakan alasan Saifuddin menstrike itu karena pendapatannya dari YouTube berkurang, ya kan? Jadi ini semakin udahlah Pak Pendeta kembali sajalah ke jalurnya. Kalau bisa layanilah jemaat di dunia nyata. Kalau di dunia maya, ya silakan. Tidak usah pala stres karena sedikit viewer, sedikit subscriber ya. Tidak usah, karena tugas seorang Bapak itu memang mengembalakan. Bicaralah firman Tuhan. Memang kadang kita tergiur melihat orang-orang lain, enak sekali orangnya kayak Yusuf Manubulu. Wah, Yusuf Manubulu enak sekali ya begitu. Gilbert Rumondong dan lain-lain. Wah, terkenal sekali mereka. Tetapi gambarannya tidak seperti itu, Pak ya. Ya, kalau menurut saya kembalilah Pak ke jalan yang benar. Jadi dengar ya, disuruh kembali ke jalan yang benar, jangan sibuk mencari duit saja ya. Kalau pendapatan YouTube Anda kalah dari channel YouTube orang Kristen yang lain, ya terima saja. Terima saja, kreasi lebih bagus gitu. Ya contoh nih, contoh channel saya juga kalah dari beberapa channel yang padahal channel tersebut adalah channel re-upload. Cuman ngambil konten kami, terus diedit-edit, ternyata penontonnya lebih banyak. Ya, penonton lebih banyak, pendapatannya lebih banyak. Apakah kami komplain? Apakah kami bilang, oh kita strike aja yuk, ya? Apakah saya mengajak teman-teman yang konten-kontennya dicuri, kita strike aja yuk sama-sama gitu, biar mampus channelnya? Enggak. Ya, kita nggak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah coba kita pikir, ya, kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan supaya view kita nambah, supaya channel kita bisa besar, supaya konten ini bermanfaat bagi orang, ya, di satu sisi edukasinya masuk, di satu sisi view-nya nambah, ya, jadi semua senang, semuanya terpuaskan. Yang kita pikirkan itu bukan mikirin striking orang, dikit-dikit striking orang, ini kan nggak benar. Jadi yang dilakukan Udin, kalau saya bilang ya memang salah ya, ini dia terlalu serakah. Donasi difokusin, YouTube-nya juga difokusin, semua dikejar gitu ya, semua dikejar tapi dengan cara yang nggak benar, ya, dengan cara yang nggak benar.
Terus bagaimana dengan YouTuber Kristen lainnya? Kita tunggu besok terakhir. Ya kita tunggu ini Kanuru, ya terus Martyr Channel dan teman-teman lainnya. Besok adalah deadline-nya. Kita tunggu. Apakah malam ini terjadi negosiasi hebat? Ya, biasanya kan menjelang penutupan itu orang udah all in ya, udah semua gitu kan. Habis-habisan lah. Mana tahu Kanuru lihat ya, waduh 3 jam lagi udah habis ini waktu. 3 jam lagi habis waktu. Lihat tabungan. Ada 200 juta nih. Ya udahlah. Salam komandan ya. Halo Komandan Saifuddin Ibrahim. 200 juta ini saya transfer ke Bapak ya. Tolong dibuka lah Pak, saya punya Pak. Ya mana tahu kan. Menjelang akhir-akhir ini kan orang bisa lebih ngeri gitu kan. Udah penutupan biasanya orang uang itu udah habis-habisan lah ya. Kanuru lihat gitu kan. 200 juta dibandingkan channel hilang. Kalau channel hilang mulai dari nol, butuh berapa lama untuk sebesar sekarang? Butuh berapa lama untuk mengumpulkan 200 juta? Kalau Kanuru channel ya, channel Kanuru 1 bulan penghasilan 150. Oh, kalau tetap ada channel Kanuru, artinya saya cuma hilang 1,5 bulan. Dibandingkan saya harus mulai dari nol lagi, dalam 1,5 bulan belum tentu sebesar ini. Ya, belum tentu kalau saya rintis channel baru bisa sebesar Kanuru sekarang. Dalam waktu 1,5 bulan, mungkin butuh 6 bulan, mungkin butuh setahun. Ya udahlah, 200 juta ini sebanding cuma 1,5 bulan kok, atau sebanding dengan 2 bulan punya penghasilan. Ya udah diberikan aja kepada Saifuddin ya. Salam komandan. Ya saya lihat komandan ini, komandan sangat suka dengan angka 2. Karena komandan suka angka 2, saya berikan angka 2 juga ya. Tapi ini nilainya ya beda Pak. Saya tambah 3-0 ya. Saya tambah 3-0. Semoga ini Bapak bisa terima. Ya saya udah lihat pasti ketawa deh kan. Wah, tahu aja nih ya. Tahu aja si kawan ini. Kalau saya suka angka 200 ya. Saya suka angka 200. Mantap. Dibuka ya, dibuka satu strike-nya aman. Ya, perdamaian itu lebih baik lah. Oke, di sini udah ada yang lain. Silakan dari Bang Alibi pandangannya. Ya sebelumnya saya sambut dulu. Assalamualaikum buat Bang Slayer, Alibi dan juga Pak Monoto. Silakan Bang Alibi yang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Ya. Terkait dengan ini ya, terkait dengan saya sapa dulu. Ada guru-guru saya di sini. Ada cucunya Mbah Ho ya. Ada Gus Handi. Ada Bang Nendar. Ada siapa ini? Akhina Triyun Slayer dan juga Pak Tomar Woto. Baik, langsung Bang Julius terkait dengan pendeta JT ini ya. Yang JT dulu lah. Beberapa bulan yang lalu saya sempat telepon beliau ya. Saya sempat telepon pendeta JT ini. Saya ngomong baik-baik ya, waktu itu siang ya. Saya bilang selamat siang abang pendeta. Kalau boleh saya mohon izin, saya mau ngupload ulang videonya Profesor Egy Sujana gitu kan. Itu yang saya bilang ke beliau. Dan alhamdulillah rabbil alamin, beliau sih bilangnya gini Bang Julius. Kalau saya sih oke saja bro gitu katanya. Kalau saya sih oke saja. Tapi admin saya bro, takutnya kan nantinya di-strike gitu kan. Beliau bilang seperti itu ke saya ya. Ini bukan saya mengarang-ngarang, bukan saya mengada-ngada, dan memang itu percakapan yang ini ya. Dan akhirnya saya nggak jadi ngambil video tersebut ya. Nah, terkait dengan pendeta Saifuddin Ibrahim ini, saya sangat mendukung sekali tindakan yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Ya, entah itu Pavel 88 yang di-strike, Kanuru, Ikim, Effendi Usman, gereja YouTube dan lain sebagainya. Saya mendukung sepenuhnya pendeta Saifuddin Ibrahim. Jangan cabut laporan strike tersebut, Pak. Ya. Biar nggak tuman mereka ya. Dan buat teman-teman yang lain yang channel-channel yang di-strike oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, jangan kalah dong. Coba itu data di channelnya pendeta Saifuddin Ibrahim itu dilacak satu-satu. Ada nggak di video-video Saifuddin Ibrahim itu video kalian, ya kan? Nah kalau ada, strike juga itu pendeta Saifuddin Ibrahim, biar sama-sama mati sekalian kan gitu.
yang bernyanyi sudah ini ya, Pavel 88 sudah bernyanyi. Katanya temennya Pavel 88 ini sudah men-strike juga channelnya Saifuddin Ibrahim. Dan Saifuddin Ibrahim berkali-kali telepon ke temannya Pavel 88. Mungkin meminta. Itu Effendi Usman. Nah, itu terakhir. Itu kan urusan belakangan. Itu kan yang mewek-mewek belakangan, Bang Jul. Ini kan yang sangar-sangar dulu. Saifuddin Ibrahim telepon ke temannya Pavel 88 ini ya mungkin meminta agar strike-nya itu dicabut gitu. Nah, beberapa lama kemudian Pendeta JT katanya Joshua Tewu juga sempat nelpon temannya Pak Pavel 88 ini. Padahal sebelumnya ini nggak kenal, temennya Pavel 88 dengan Pendeta JT ini nggak kenal, kok tiba-tiba ditelepon gitu kan. Ini kan ada yang aneh. Dan ini juga Effendi Usman mewek, nangis. Effendi Usman juga ngemis-ngemis lah. Kalau menurut saya sendiri sih ngemis-ngemis kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tolong Abi buat channel-channel yang lain strike-nya dilepas. Kalau channel saya nggak apa-apa di strike gitu kan. Ya pura-pura aja dia. Padahal intinya ujung-ujungnya ya minta dilepasin strike juga gitu kan. Tapi apapun itu saya tetap ini ya, saya tetap mendukung Pendeta Saifuddin Ibrahim. Strike tuh mereka semua Pak Saifuddin Ibrahim. Dan buat teman-teman Kristen yang sudah di strike, tuh koreksi satu-satu channelnya Saifuddin Ibrahim. Ada nggak konten kalian? Kalau ada strike juga gitu kan. Lanjut Bang Jul. Ya, ada satu pernyataan. Ya, ini senang banget ya. Nggak, ada satu pernyataan sebenarnya saya agak ngakak ya dengar Saifuddin ini ya. Orang kalau kebiasaan bohong, ya orang kalau udah kebiasaan bohong tuh nggak sadar kalau dia udah berbohong ya. Jadi Saifuddin mengatakan kalau dia ini setia kawan, apalagi kalau sudah makan sepiring berdua ya, udah sama-sama makan sepiring ya, udah makan sepiring tuh biasa dia akan setia, dia bilangnya akan setia, akan menganggap orang tersebut sahabat baik ya. Ya, jangan lupa Effendi Usman tuh udah makan sepiring sama dia loh. Ya, Effendi Usman tuh berapa kali live ya di tempat makan, terus di tol, di mana-mana mereka live bareng gitu kan, live bareng, bahkan Effendi Usman udah pijitin badan dia gitu kan, jadi tukang pijit dia. Ya masih ada kok videonya dengan jelas bagaimana Effendi Usman jadi tukang pijit dia, mereka sama-sama pergi makan. Ya ini kok Effendi Usman juga di strike gitu. Di mana setia kawannya? Tadi bilang setia kawan. Ya nggak jelas ini jadinya setia kawan nih. Ya jadi ini videonya nih sampai si Effendi Usman keluarkan lagi videonya ya. Dia pakai thumbnailnya nih saat mereka pergi makan bareng untuk supaya Saifuddin terkenang mungkin ya, supaya Saifuddin terkenang bagaimana hubungan mereka. Nih, Christopher kena strike sama Abi, saya juga kena strike. Padahal mereka makan berdua nih, makan berdua, bahkan dia pijitin badannya si Saifuddin ya. Kita lihat ini, sampai dipijit jadi tukang pijit ya, si Effendi Usman nih. Effendi Usman kan udah jadi teman baiknya si Saifuddin, kok masih di strike juga? Artinya nggak sesuai nih omongannya. Kalau udah sepiring sama-sama, udah dianggap teman baik. Nggak jelas juga ini ya. Udin ini suka nipu rupanya. Ya, inilah orang-orang yang kalau kebiasaan nipu, ya, kalau kebiasaan nipu tuh nggak bisa dipegang lagi omongannya. Ini ya, berlaku dalam kabar Injil Effendi Usman. Ini makan mereka berdua, udah makan sama-sama. Jadi apa juga setia, ya. Bahkan Effendi Usman nanti ada yang satu sesi mijitin dia. Mijitin badan dia, kan nggak benar ini. Nah ini makan berdua mereka. Ini kan pergi makan, nggak mungkin di sini cuma rekam-rekaman nggak makan mereka kan. Udah makan sama-sama. Tapi kalau udah makan bersama dibilang dianggap sahabat. Nggak jelas ini ya. Inilah orang kalau ngomong, ya. Orang kalau udah ngomong, ya kalau udah ngomong tuh nggak bisa dipegang seperti ini. Hari ini ngomongnya A, besok ngomong lain, ya. Effendi Usman padahal ngerumpin HMC berdua, tapi kena juga. Ya ini saat mereka ngomong nih, mereka lagi lagi ngatain saya ya. Jadi di video ini mereka ngatain loh. HMC Hidayah Mualaf Center itu ya, kalah debat bla bla bla. Ini sama-sama mereka. Ya terus ada lagi yang lagi pijit nih, si Effendi Usman jadi tukang pijat dia, mana ya? Ada yang jadi tukang pijat dia.
Udah mantap nih sama-sama, tapi di strike juga. Udin, banyak bohongnya aja nih Udin memang nih ya. Kuat bohongnya aja dia nih. Mana nih, sama-sama ada mereka. Jadi tukang pijit ini ya. Ditulis merangkap tukang pijit. Saya lupa di mana videonya. Itu kan bukan sepiring berdua, Bang Jul. Seorang Ini 2 nggak piring. Ya ini seorang 2 piring nih mungkin. Ya jadi nggak dihitung ya, harus sepiring berdua tadi dia bilang ya. Pintar juga Udin ini nipu-nipunya. Oke, mungkin dari Pak Maroto ada yang mau disampaikan, dan assalamualaikum buat Pak Baca dan Ustadz Unggul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Kedengaran? Kalau kedengaran sudah Ya. saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas yaitu termasuk Ustadz Unggul, Ustadz Rin Sayar dan yang lainnya, termasuk abangku yang wah ini killer temenan ini, Bang Bance. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berada di live chat dan yang nonton. Gini, jadilah kita itu menjadi pribadi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga menyebabkan orang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dilandasi yaitu ketuhanan yang maha esa. Artinya apa? Seandainya kita tidak berlaku adil kepada teman-teman kita, yaitu dengan strike atau dengan cokot-mencokot, ya bagaimana Indonesia bisa maju? Dalam artian, ya aku setuju dengan pernyataan Bang Alyubi bahwasanya ayo kita cokot-cokotan gitu aja Bang Alyubi ya. Kemudian kalau tadi aku menonton di live chat, tolong yang bernama Ega Surbakti naik dong. Jangan hanya ketak-ketik, kita naik, kita diskusi bersama di dalam. Itu aja Bang Yul, monggo dilanjut. Oke, makasih ya. Kalau di live chat itu yang cuman berani koar-koar ya biasalah, itu namanya Oten Begoders. Ya, kalau Otennya Begoders ya udah agak akut, dia nanti naik ke atas marah-marah. Ya, kayak si Seger. Kalau ini masih Oten Begoders biasa. Oke, silakan dari Bang Seler ya, yang duluan. Silakan Bang Seler, tanggapannya dengan thumbnail kita, bahasan kita, dan arah ke depannya ini ya. Sekarang kalau di thumbnail ini yang megang uang ada 2 orang ya. Yang megang uang paling banyak itu ada si Taipudin dan juga si Ucup Bulu-Bulu ya. Ucup Bulu-Bulu masih pegang uang banyak dan si Taipudin juga pegang uang. Sedangkan yang lain ya, kalau si Paul Jang dia yang kasih uang ya. Nampak dia yang kasih uang. Kalau si Wak Labu yang paling sedih gitu ya, udah nggak dapat penonton, dihina sama Oten-Oten, di unsubscribe juga, donasi nggak dapat, wah paling sedih lah kalau dia. Nah, ini pahlawan kesiangan yang gagal kalau saya bilang. Oke, silakan dari Bang Seler. Ayo, Nah, jualan kita. Ini untuk yang apa? Untuk yang dapat uang dari korban Kosman. Nah, ini yang dibilang sama Taipudin nih. Orang-orang anak asuh itu saya lakukan semua. Ternyata kalau YouTube saya ini tidak dicuri orang, artinya konten-konten saya nggak diambil orang, ternyata bisa untuk biayai semuanya. Sementara ini saya nggak pernah mengharapkan dari YouTube. Ya ternyata memang uangnya banyak. Hanya ini. Ternyata uangnya banyak, langsung goncang imannya, langsung goncang. Begitu ya Pak ya? Begitu ya? Nggak apa-apa. Lanjut. Tapi kalau ya sebetulnya masalah uang banyak itu, Saifuddin Ibrahim ini kan merintis YouTube hampir sama dengan saya, udah agak lama, udah tahu dia. Cuma gini, apa namanya, Hores. Jadi dia panas ketika orang lain dari YouTube bisa beli mobil, bisa beli tanah, wah, apalagi hasil apa namanya itu, dia bisa beli mobil, beli tanah dan lain sebagainya itu dengan mencaplok salah satu atau bahkan banyak karya dari Saifuddin Ibrahim. Itu yang jadi panas. Saya rasa seperti harus itu. iri, memang harus iri. Taipudin ini memang harus iri. Dia yang kerja cuap-cuap gitu kan, dia yang capek-capek memproduksi kadal-kadal sok murtad, malah orang lain yang menanggung hasilnya. Harus iri. Jadi memang iri itu kadang kita bisa arahkan begitu Pak Taipudin. Bisa diarahkan iri ini. Harus iri. Untuk hal-hal seperti ini harus iri gitu. Karena kasih nanti dulu, iri dulu, iri yang diutamakan. Begitu Pak Taipudin. Kita lanjut lagi ya. Bang Triun, iri tak mampu. Iri tak mampu. Lah kalau memang nggak mampu ya nyatakan saja, orang mukanya kelihatan tuh.
Mukanya kan kelihatan tanda tak mampu. Bukan Bang Heri. Bukan Pak Tomoto. Bukan Kalau begitu. Yang dimaksud yang dimaksud Akhi Slayer ini adalah karya Pak Saifuddin Ibrahim itu kan banyaknya itu di bagian penginjilan, pemberita-pemberita firman. Nah, sedangkan orang-orang yang mengupload videonya Pak Saifuddin Ibrahim ini orang-orang yang nggak tahu firman, orang-orang yang tidak memberitakan Injil Kerajaan Sorga gitu loh. Makanya kan Akhi Slayer mengatakan wajib iri gitu. Ya, memang saya mendukung Pak Saifuddin Ibrahim untuk men-strike mereka semua gitu. Lanjut. Enggak, lebih. Enggak, kalau triliun ini pepatahnya itu mengalah bukan berarti menang begitu loh. Apa yang dibilang sama Taipudin kita mesti pahami juga dalam keimanannya Tritunggal itu, Asatid Filah. Karena yang seperti mereka ini itu dituntun oleh Roh Kudusnya masing-masing, sehingga semua orang benar. Semua orang benar, Taipudin benar, terus tapi tetap ya, Roh Kudus kalah sama peraturan YouTube. Kalau maling tetap maling. Jadi Taipudin, ayo semangat, rebut lagi hak yang sudah pantas untuk menjadi iri hati. Rebut lagi haknya itu. Kita lanjut lagi. Gitu. YouTube saya dan semua konten saya itu murni original dan saya menjadi sumber berita, sumber kegiatan. Ternyata diambil oleh orang. Nah, ini maksudnya ya berdoa sajalah. Kalau manajemen saya ini, kalau saya ampunin, ambil semuanya. Nah ini di sini bentar lagi nih, keluar isi hati yang sesungguhnya yang tercurah dari mulut dan wajahnya. Perhatikan. Makan tuh. Makan tuh. Oi, maling. Pemaling konten kalian ya, Tritung Kadrun. Makan tuh. Kita ulang lagi ya. Ya berdoa sajalah. Kalau manajemen saya ini, kalau saya ampunin, ambil semuanya. Makan tuh. Kalian ini nggak tahu. Aku boleh berasumsi nggak nih? Guys? Lanjut. Aku boleh berasumsi nggak, guys? Tapi kita heran loh. Dari sekian channel yang di strike ini mayoritas, bahkan mungkin seluruhnya Kristen loh. Sedangkan yang yang mencomot videonya Saifuddin Ibrahim ini kan bukan hanya Kristen, tapi Muslim juga. Tetapi tidak ada satupun channel Muslim yang di-strike. Ini asumsi saya ya, sementara ini ya. Jadi nggak ada nih. Jangan-jangan Saifuddin mualaf nih. Malah ketahuan karena orang-orang kayak Taipudin ini nanti pasti sama ujung-ujungnya sama siapa tuh satu tuh Junaidi Salat ya yang meninggal terus dikasih adzan kemarin. Iya, ujung-ujungnya nanti pas sakaratul syahadat mereka. Nggak jauh-jauh. Nah, terus itu ya. Tapi kenapa ya kok yang di-strike kok channel Kristen semua ya? Padahal yang ngecomot video Saifuddin Ibrahim ini kan juga teman-teman kita, para YouTuber juga ada. Bahkan salah satunya adalah aku gitu. Apa mungkin Saifuddin Ibrahim ngefans sama aku ya? Mudah-mudahan nggak denger ini sih. Pasti itu belajar lagi. Salah satu dari Isra ya. Satu orang Kristen yang nggak berani di-strike adalah Walabu ya. Satu orang Kristen yang nggak berani di-strike adalah Walabu. Bahkan Walabu mengatakan silakan strike saya. Silakan strike saya. Ditantang saya. Kenapa coba? Tapi ada video yang dipegang oleh ada rahasia apa nih? Ada rahasia apa nih Pak Julius? Diungkap dong, tolong dong diungkap nih biar. Di sini aku kasih tahu rahasianya Kandayonat sama Laerudi punya kisah tentang Taipudin dari istrinya langsung itu dah. Oh iya. Walaupun ada pegang video kesaksian ya, dia ada pegang video kesaksian istrinya cerita sesuatu tentang si Saifuddin. Dan dikatakan kalau video itu dibongkar, keluarga dia akan hancur. Ya, keluarga Taipudin hancur. Iya. Benar. Berani. Ya, jadi Taipudin berani macam-macam sama si Rudi ya, nggak berani macam-macam sama Rudi karena Rudi memegang video kesaksian istri Taipudin. Kalau cuma omongan Rudi mungkin orang nggak percaya, tapi ini udah divideokan. Rudi ada videokan rekaman dia dengan istrinya. Luar biasa ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana pendapat
pendapat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ya terkait kasus Kosman bin Sunet dan kemudian efek yang ditimbulkan akibat tertangkapnya Kosman ini, itu menyisakan suatu cerita yang panjang ya, dan sesama mereka saling gontok-gontokan dan juga saling memperebutkan untuk mengambil dukungan kepada Kosman ini, karena ini berhubungan dengan materi ya. Tentunya ini suatu keuntungan bagi mereka. Namun yang menyedihkan di sini tentu si Kosmannya sendiri, karena selama ini dia sudah melakukan perjuangan, namun kesalahan yang berakibat fatal ya. Artinya dia di sini sebagai umpan peluru, namun yang menikmati hasil dari usaha Kosman ini malahan orang lain, dan itu pun mereka ingin saling bentrok satu sama lainnya ya. Nah, tentu apa yang kita lihat ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya, dan pastinya ada hikmah di balik semua itu, karena Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Adil ya, Maha tahu akan segala sesuatunya. Karena apa yang mereka perbuat ketika menghina serta menista Islam, dan ini merupakan buah dari yang sudah mereka kerjakan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada pembelajaran, ada hikmah bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.